mereka itu merencanakan melakukan serangan serentak di seluruh pelosok tanah air kita ini. Hanya kita bersyukur Densus Polri kita sukses menghentikan sebelum mereka aksi 115 bom. Nah, bayangkan kalau itu ditujukan untuk Jakarta, itu kayak apa kita, lautan api Jakarta ini. Pak, kami minta pendapat Jenderal dulu. Kalau bagi kami, kalau dilihat datanya, ini tidak hanya kejadian yang di dua tempat ini ya, Jenderal ya, di Mabes Polri, kemudian sebelumnya di Katedral Makassar, ini tidak hanya kali ini ternyata anak muda pelakunya. Sebelumnya sejak bom bunuh diri di Hotel Joy Marriott juga tahun 2009 ya, Jenderal. Pelaku juga adalah anak berusia atau seorang remaja berusia 18 tahun. Kemudian ada penyerangan pos lalu lintas di Cikokol, Tangerang, juga pelakunya 22 tahun. Ada apa dengan anak muda kita hari-hari ini, Jenderal? Anak muda ini kan masalah sebetulnya ya, masalah pemahaman ya, pemahaman yang didasarkan pada ideologi radikalisme. Pemahaman ini apabila diberikan kepada anak-anak muda itu lebih cepat, mereka lebih cepat menangkap, lebih cepat terpengaruh. Apalagi kalau isi daripada paham ini adalah mereka menanamkan satu semangat untuk berani, untuk nekat melakukan hal dengan satu tujuan tertentu. Nah, inilah yang sebetulnya menjadi sumber masalah ya. Jadi kalau kita melihat masalah terorisme, itu ada bom bunuh diri ya, selalu terulang. Setiap kali terjadi ya, polisi pasti bisa mengungkap semua itu. Tapi kemudian kenapa terus terulang? Nah, ini masalahnya sebetulnya. Kalau ada kejadian begini, kita jangan hanya fokus kepada peristiwa itu. Kita hanya menyoroti pelakunya kan sudah mati. Yaitu ya, persoalannya pasti sudah diungkap, selesai itu. Kemudian kita menyoroti aparatnya, petugasnya, pemerintah. Ini kenapa ini kok terus berulang? Ini masalah ideologi ya, masalah radikalisme. Ya, untuk menghentikan ini, kalau kita mencegah, ya kita harus sampai kepada akar masalahnya. Tidak cukup hanya dengan menangkap, memenjarakan para pelaku itu. Karena terbukti bahwa banyak sekali pelaku yang sudah dipenjara, kemudian sudah dibina juga dengan deradikalisasi, kembali lagi melakukan malah. Nah, ini ada apa? Karena memang ada satu ideologi yang ditanamkan, yang diyakini begitu kuat ya. Nah, kenapa diyakini begitu kuat? Karena ini didasarkan kepada masalah yang sangat sensitif, yaitu dikaitkan dengan pemahaman keagamaan. Walaupun sekali lagi perlu kita garis bawahi, bukan agamanya. Dan kalau kita bicara agama, ya tidak perlu kita labelkan kepada satu agama saja ya. Karena dari sejarah terorisme ini bukan baru. Itu sejak abad permulaan ini sudah terjadi. Dia ada di semua agama. Di semua agama itu ada kelompok-kelompok kecil yang kemudian menganut pemahaman keagamaan secara ekstrim, secara radikal, dan mereka melakukan aksi seperti ini. Ya memang sejak awal sebetulnya alasan terorisme ini adalah masalah agama. Sekali lagi agama, di semua agama. Di abad-abad pertama ini ya belum ada Islam, belum ada Kristen, justru itu ya sudah ada. Itu ada namanya Sikari di Palestina. Itu Yahudi untuk mengusir kekuasaan Imperium Romawi ya. Polanya sama. Itu bahkan melakukan pembunuhan dengan pisau belati, dagger itu di tengah keramaian. Dan pelakunya tidak lari, justru untuk ada sensasi di situ, orang kaget, orang ketakutan. Nah, kemudian mulai abad 11, 12, ya itu di Iran namanya kelompok assassin.
persis sama menggunakan dagger, hanya dia menyerangnya itu justru di keramaian pada saat perayaan hari-hari besar agama. Dan targetnya itu adalah tokoh agama yang dianggap konservatif, tradisional. Mereka mau merubah. Jadi temanya dari awal ini adalah perubahan, ya, merubah. Tapi kalau dulu, ya sebelum teroris yang mengatasnamakan Islam ini, itu merubah suatu sistem berdasarkan pemahaman keagamaan mereka. Nah, setelah Revolusi Prancis baru mulai motifnya itu motif politik dan agama. Tapi tetap agama, motifnya politik. Ya tujuannya merubah sistem kenegaraan, sistem politik, tapi didasarkan dimotivasi dengan pemahaman keagamaan. Jadi keinginan mereka yang tidak tersampaikan, timbul frustrasi, kekecewaan, mereka mencari pembenaran, legalitas berdasarkan dalil-dalil keagamaan. Nah, Revolusi Prancis ini sudah mulai politik, merubah sistem berjuis itu menjadi sistem yang adil. Nah, kemudian terus sampai dengan tahun 50 tahun sebelum ini, sebetulnya yang merajalela itu ya terorisme berdasarkan ideologi komunisme. Marx di seluruh Eropa ini terjadi. Ya di Italia ada Red Brigade, kita tahu di Jerman ada Red Army, kemudian di Irlandia ini justru antara Katolik dengan Protestan. Itu lama baru selesai. Kemudian sekarang, jadi tidak perlu kita alergi kalau membahas masalah terorisme ini, ya tidak bisa kita hindari. Memang harus pasti beririsan dengan masalah-masalah keagamaan. Tapi sekali lagi, bukan kita permasalahkan ajaran agama, karena semua agama tidak ada yang membenarkan ini. Tapi mereka menggunakan dalil-dalil agama yang istilahnya itu penyesatan pemahaman, atau lebih tepat mungkin manipulasi atau distorsi pemahaman keagamaan. Nah, sekarang ini kita kembali kepada masalah sekarang ini. Pemahaman keagamaan seperti apa? Ya kan sudah yang yel-yel mereka ini dari Jakarta, di mana di WA grup, di TV bahkan orang-orang ini bicara, itu bisa kita lihat secara mudah, yaitu mereka ingin bahwa sistem kenegaraan ini khilafah. Tidak benar ini demokrasi seperti sekarang ini. Makanya presidennya kafir itu karena tidak menerapkan sistem ini. Nah, inilah yang memicu. Kemudian ada lagi bahwa hukum itu di dunia ini tidak boleh ada manusia yang menetapkan hukum. Hukum itu hanya dari sono, dari atas. Nah, coba lihat Abu Bakar Bashir diadili beberapa kasus tidak pernah mau bicara, mulai dari pemeriksaan polisi sampai pengadilan. Kenapa? Dia tidak mau diadili dengan hukum buatan manusia. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu yang disebut dengan takfiri, mengkafir-kafirkan orang. Bukan saja yang non-muslim, tapi sesama muslim yang tidak sealiran dengan mereka itu kafir, halal darahnya. Nah, dari sinilah kemudian mereka melakukan namanya jihad. Jihad untuk menghabisi kafir itu, yang menghalangi mereka mencapai tujuan politik, bukan agama. Merebut kekuasaan. Karena hanya dengan kekuasaan itulah mereka akan menegakkan khilafah itu berdasarkan syariat Islam yang menurut pemahaman mereka. Nah, kemudian ada istilah hijrah. Nah, lihat saja contoh aktual itu ZA kemarin. Ternyata wasiatnya itu sudah ditemukan oleh keluarganya sebelum dia kejadian itu di Mabes Polri, iya kan? Nah, itu apa? Dia menghilang, keluarganya bahkan mau lapor polisi tapi bingung. Itu apa? Itu hijrah bagi kultur mereka.
makanya kalau dikatakan itu lone wolf, ya bisa betul dalam arti tidak dengan grup ya. Tetapi menurut saya itu hanya karena belum terungkap grupnya siapa. Karena pada saat dia menghilang itu, dia hijrah itu, pasti dia pindahkan ke lingkungan lain. Di lingkungan itu siapa yang dia ketemu? Itu pasti adalah gurunya, pembinanya, yang selama ini memang tidak melalui jaringan, tapi melalui media, melalui medsos mungkin dia berkomunikasi. Karena kalau saya lihat saya sangat yakin ini, itu bukan kecil ini fenomena ZA ini ya. Saya lihat isi WA-nya, coba lihat. Agar mama bapaknya tidak lagi ke bank. Nah, ini sangat mendasar. Berarti pemahamannya dia ini sangat mendasar terhadap latar belakang gerakan mereka ini. Nah, kalau kita tarik ke belakang, latar belakang yang paling mendalam ya, kita mulai saja dari yang kita kenal Ikhwanul Muslimin, Hasan al-Banna itu. Nah, itu kan didasari oleh pemikiran bahwa Muslim saat ini terpuruk, kita dijajah oleh kolonialisme Barat, ya kan? Nah, dijajah oleh kolonialisme Barat, didominasi. Nah, didominasi ini apa istilahnya? Barat mempunyai supremasi, superioritas di negara-negara Islam. Superioritas di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Nah, ekonomi kita lihat mengapa Barat itu jadi superior di bidang ekonomi. Ternyata di situ dilihat bahwa di Barat itu sudah menggunakan sistem perbankan. Sementara di kita belum. Jadi misalnya duit itu taruh di bawah bantal, mereka sudah bank minded. Nah, inilah sumber kenapa ekonomi di Muslim itu terpuruk, mereka itu maju. Dan kemajuan ekonomi Barat itu mengeksploitir sumber daya alam di negara-negara Muslim. Di Arab itu kaya minyak, tapi yang dinikmati Barat sana. Nah, oleh karena itu musuh bank itu diletakkan sebagai target musuh. Nah, Anda lihat selama ini kan sudah banyak seruan-seruan, bahkan ada termasuk pakar ekonomi ya, itu ya tarik aset Anda di bank, kemudian di bursa. Padahal itu kan simpul perekonomian negara yang penting. Nah, ini si ZA ini saya lihat sangat memahami ini. Nah, jadi tidak mungkin dia sendiri, pasti ada orang yang hebat yang sangat menguasai alasan mereka untuk melakukan perubahan politik ini. Itu salah satu contoh. Kemudian dari Zakia saya lihat ada lagi satu ya, supaya jangan ikut pemilu. Nah, inilah mindset yang paling substansial dari para teroris ini. Kenapa? Pemilu itu adalah produk Barat, kafir. Barat kafir. Nah, dan gara-gara pemilu itu yang merupakan simpul demokrasi inilah yang menindas ya sehingga Muslim ini tidak bisa maju, itu katanya. Nah, sehingga tidak heran, jangan aneh kalau targetnya utamanya itu gereja. Kenapa gereja itu kan simbol Barat, Kristen yang dianggap dulu mereka dijajah, didominasi oleh Barat ini. Jadi Anda perhatikan sejak tahun 99, 2000 bom gereja di 10 kota besar serentak. Nah, hari ini di Makassar itu ya itu juga targetnya. Dan saya yakin ini bukan hanya Makassar. Mereka itu merencanakan melakukan serangan serentak di seluruh pelosok tanah air kita ini. Hanya kita bersyukur Densus Polri kita sukses menghentikan sebelum mereka aksi, tapi kebobolan di Makassar ini. Nah, itu kita lihat di Condet Densus menangkap ada 4 kilogram
high explosive TATP yang kalau dibandingkan dengan casing yang mereka persiapkan itu oleh para ahli eksplosif ini, ahli bom itu menghitung itu bisa untuk 115 bom. Nah, bayangkan kalau itu ditujukan untuk Jakarta, itu kayak apa kita, lautan api Jakarta ini. Baik. Jadi sekali lagi ya, ini masalah pemahaman ini, dan ini paling digandrungi doktrin-doktrin permusuhan, kebencian dengan tujuan melakukan perubahan. Ini sangat mudah ditelan oleh anak muda, dan memang kebetulan mungkin mereka merasakan, bah, saya ini kok nggak ada kerjaan, ya, saya udah kuliah, ada bahkan sudah sarjana, kok begini-begini aja. Nah, itu kira-kira background itu ya.